Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini saya berikan tutorial tentang mengedit kuis dengan menambahkan soal dari bank soal. Setelah kita masuk ke kuis yang sudah kita buat dan kita ingin menambahkan soal pada kuis tersebut, misalkan pretest. Jadi klik saja pretest ini Bapak Ibu. Dan kemudian kita edit kuis dengan mengklik setting ini. Ini ada menu edit kuis. Ini menunya ke edit kuis, kita klik. Pada edit kuis kemarin atau tutorial sebelumnya ini sudah ada 3 soal, maka kita bisa menambah soal ini Bapak Ibu dari bank soal ya. Jadi ini kita add, ada pilihan from question bank, maka kita klik saja question bank. Nah, kita pilih question bank itu dari ini, misalkan soal hitungan dan uraian, bisa kita misalkan yang soal uraian yang sudah kita import. Nah, ini mau satu-satu atau semuanya, ini bisa kita klik saja. Ini kalau semuanya ya select all dan kemudian klik saja add selected question to the quiz. Ya, maka dia sudah masuk. Ini sudah ada tambahan soal di sini. Dan kalau ini kita tambahkan lagi, misalnya ada di question bank yang ada di soal hitungan ini, yang kemarin sudah kita buat. Nah, di sini kita punya 2 soal. Kita pilih semua, kita masukkan add select to the quiz. Ya, jadi ini kita sudah bisa memasukkan soal-soal baru ke dalam kuis atau pretest yang sudah kita buat. Kemudian sekaligus ini saya tunjukkan bagaimana kita membuat atau menambahkan random question itu dari bank soal. Jadi random question itu adalah suatu pertanyaan yang diambil secara acak dari suatu kategori bank soal. Kalau kita klik, maka ini pertanyaannya random dari bank soal atau kategori apa kita pilih. Misalnya kita akan mengambil dari ini soal uraian, itu mengambil berapa soal. Dan kita ketahui soal uraian itu ada 4 soal. Kita bisa secara acak mengambil 1 ini. Dimakan 1 berarti dia akan mengambil 1 saja. Kalau kita pilih 2 ya dia akan mengambil 2 dari 4 soal yang ada secara acak. Ini yang ada di soal uraian adalah 4 soal ini dan dia akan mengambil 2 secara acak, apakah ini atau ini dan seterusnya. Oke, akhiri dengan add random question, tambahkan 2, maka dia akan muncul 2 seperti ini. Kita tambahkan lagi secara acak, misalnya add random question dari soal hitungan. Kita ambil 1 saja karena ada 2 ya, kita ambil 1 secara acak sehingga bisa kita pilih 1 ini dan kita klik add random question. Dan kemudian kita tambah lagi, mungkin saya ambil 1 random question dari kategori yang atas tadi. Jadi yang ini misalnya. Ini ada 3 soal, kita ambil 1 saja atau 2 juga boleh. Ya, dia membuang 1 dari soal yang ada, add random question. Ya, Bapak Ibu, jadi ini contoh random question dan tentu saja jangan sampai double Bapak Ibu. Ini tadi kan sudah kita ambil sebenarnya di sini, sehingga mungkin yang kira-kira ada kesamaan dengan ini nanti bisa kita hapus. Misalnya contoh saja bagaimana ngambil
soal cara acak. Nah, fungsi dari soal acak ini apa Bapak Ibu? Ya, ini kalau kita punya soal yang di bank soal lebih banyak itu akan lebih bagus, dan ini menghindari kesamaan soal antara peserta satu peserta yang lainnya, sehingga kita bisa menghindari adanya kecurangan bagi peserta, misalkan karena soalnya sama kan tentu saja dia bisa saling menyontek misalnya gitu. Jadi kalau soal berbeda tentu saja setiap peserta akan mengerjakan soalnya sendiri, berbeda yang lain. Ini berbeda, ini juga secara acak karena dia, maka syarat untuk membuat bank soal dengan tujuan agar mengambil cara acak, maka soal itu upayakan setara nih Bapak Ibu. Jangan sampai di satu bank soal ada soal yang sulit, ada soal yang mudah, ada soal hitungan, ada soal uraian, misalkan itu nyampur, maka ini nanti tidak fair Bapak Ibu. Jadi ada mahasiswa yang beruntung yang mendapat soal yang mudah, yang lagi sial mendapatkan soal yang sulit. Ini hindari seperti itu, Pak. Sehingga di satu bank soal kalau soalnya itu uraian ya uraian semua dengan tingkat kesulitan yang ya setara lah, seperti itu. Jangan sampai diulang. Mungkin syarat-syaratnya seperti itu untuk random question tadi Bapak Ibu. Oke, jadi kira seperti itu. Kemudian kita ini sudah tersimpan otomatis. Nah, ini pengaturan penilaian Bapak Ibu. Dalam soal yang sudah kita masukkan ke kuis atau ke pretest ini contohnya, ini kan sudah disajikan bobot soal setiap ini sesuai dengan bobot soal yang kita tuliskan ketika kita create soal. Nah, ini totalnya misalnya dia akan, ini ada 16 poin atau 16 nilai ini kalau terjawab semua. Ini akan kita setarakan dengan nilai berapa. Kalau skala 10 ya ini biar 10. Kalau kita ganti 100 maka kita bisa ganti 100, bisa kita simpan. Kemudian, nah soal itu apakah acak nomor urutannya ini, nomor urutannya atau dia urut, maka kita bisa mengaturnya di sini. Kalau kita shuffle ini, maka jadinya soalnya nanti teracak nomor urutnya di sana. Tapi kalau posisinya tidak kita shuffle, ini urutannya sama Bapak Ibu. Jadi sebenarnya pengaturan di kuis itu kemarin sudah ada pengaturan shuffle, tapi itu shuffle di jawabannya, ya. Shuffle di jawabannya ABCD-nya. Nah, ini untuk shuffle di urutan soalnya itu bisa kita atur di sini Bapak Ibu. Jadi ini harus kita klik shuffle sehingga nanti akan teracak. Begitu Bapak Ibu, untuk ini tadi maksimumnya harus kita simpan sudah, dan dengan demikian ini sudah selesai kita buat soal dan kita bisa kembali ke course yang menu course-nya, dan pretest sudah siap untuk dikerjakan Bapak Ibu. Oke, demikian Bapak Ibu untuk tutorial ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.